Halo Sobat Exploring Herbal, kembali lagi dengan saya Herbalis Kartika pada channel Exploring Herbal. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait satu jenis aromaterapi atau satu jenis minyak atsiri yang banyak digunakan pada terapi aromaterapi, yaitu tea tree oil. Jadi dari namanya tea tree oil, namun bukan minyak dari tanaman teh yang kita kenal dengan Camellia sinensis. Ini asal tanamannya berbeda. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut ke materi. Jadi materi ini dikhususkan untuk kuliah aromaterapi untuk mahasiswa supaya dapat mengulang kembali kuliah, jadi pembahasan saat di kelas, dan ini adalah pengulasannya kembali. Jadi untuk yang belum bisa hadir atau yang sudah hadir namun ingin mendengarkan kembali karena banyak hal yang tidak disampaikan langsung ya dari isi presentasi yang akan kita bahas secara langsung bersama kali ini. Nah, tea tree oil ini seperti yang saya sebut tadi bahwa bukan dari minyak teh gitu ya, bukan dari minyak minyak pohon Camellia sinensis. Namun asal tanamannya yaitu Melaleuca alternifolia. Yang akan kita bahas di sini yaitu terkait sumbernya, kemudian kandungan fitokimia di dalam minyak ini, termasuk mekanisme farmakologi yang dikaitkan dengan bukti klinis. Nah, bukti klinis ini tidak hanya yang akan kita bahas manfaat, namun juga keamanan. Karena ini selalu berdampingan ya, kita mencari terapi yang tidak hanya efektif, namun juga aman ketika digunakan. Nah, ini sumber botani. Kemudian ada sedikit informasi terkait budaya tanaman ini. Kemudian kandungan fitokimia khususnya dalam minyaknya, jadi bukan dalam ekstrak, namun dalam minyak langsung yang biasanya dianalisis dengan instrumen gas kromatografi seperti itu. Kemudian mekanisme farmakologi, lalu penggunaan klinis. Dari sini yang dirangkum terutama yang sudah diuji klinik atau diuji menggunakan subjek uji manusia. Jadi biasanya apa yang muncul pada pengujian klinis menggunakan subjek uji manusia kemungkinan besar kan pastinya muncul juga ya di penggunaan oleh masyarakat umum seperti itu karena ya sama-sama manusia kecuali penggunaan pada subjek uji hewan. Nah, ini masih ada kemungkinan efeknya tidak muncul atau berbahaya gitu ya Pak bagi manusia. Nah, pertama kita masuk ke sumber botani. Nah, tanaman Melaleuca alternifolia bisa dilihat pada gambar di sebelah kanan. Nah, ini tanaman yang termasuk dalam family Myrtaceae. Jadi, family Myrtaceae ini memiliki banyak sekali spesies-spesies sebagai penghasil minyak atsiri. Salah satunya ini, tanaman tea tree. Tanaman ini kaya akan minyak atsiri. Umumnya atau tempat tumbuh alaminya yaitu di daerah subtropis banyak ditemukan di Australia. Ada beberapa spesies utama dari genus Melaleuca ini selain Melaleuca alternifolia yaitu Melaleuca quinquenervia, kemudian Melaleuca bracteata dan Melaleuca kaaju putih. Namun yang paling terkenal yaitu yang spesies Melaleuca alternifolia sebagai sumber penghasil utama. Nah, hasil dari minyak tanaman ini berwarna transparan hingga agak kuning. Kemudian memiliki efek pendingin yang mirip mentol dengan bau kuat seperti kapur barus. Nah, efek ini dan juga bau itu disumbangkan oleh senyawa fitokimia di dalam minyak tea tree. Nah, tadi ini asal dari Australia. Ini dibudidayakan secara komersial gitu ya karena minyak tea tree sudah diketahui banyak manfaatnya sehingga nilai ekonomisnya juga tinggi. Nah, di sini
dibudidayakan di perkebunan gitu ya. Tanaman titri ini merupakan tanaman semak yang tumbuh di daerah berawa. Kemudian dapat tumbuh hingga 8 meter. Pohon yang sudah berumur 3 tahun dan menghasilkan bunga berwarna keputihan atau krem ini digunakan sebagai sumber penghasil minyak atsiri. Jadi, menurut teori-teori budidaya tanaman, ada tanaman-tanaman tertentu yang memang disarankan untuk dipanen atau dimanfaatkan pada usia sekian, 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 seperti itu. Dengan alasan ada pertimbangan dari segi pertanian dan perkebunannya, seperti itu ya. Sama seperti tanaman Melaleuca alternifolia ini diharapkan dipanen atau diambil minyak asirinya ketika tanaman sudah minimal berumur 3 tahun. Nih, jadi untuk aplikasi minyak tea tree oil ini sudah dimanfaatkan ternyata sejak Perang Dunia Kedua. Dengan trial dan error, gitu ya, berdasarkan adaptasi penggunaan bahan alam di sekitar. Nah, tanaman atau minyak titri ini sudah diketahui atau dimanfaatkan sebagai penolak serangga dan agen antimikroba bagi tentara. Karena banyak tentara yang mengalami luka-luka gitu ya sepanjang peperangan mencari alternatif untuk obat antimikroba supaya tidak infeksi dan lukanya cepat sembuh. Nah, jadi digunakanlah minyak titri termasuk penolak serangga gitu. Kemudian sebagai pengawet dan biosida. Lalu dimanfaatkan juga pada industri kosmetik dan aroma. Karena aroma ini dari minyak titri bersifat menenangkan dan kuat. Namun terkait aroma di sini sangat terkait dengan kesukaan per individu. Lalu juga dimanfaatkan dalam terapi alopatik gitu ya sebagai obat-obatan dan sampai sekarang juga terus dikembangkan, diteliti terus seperti apa potensi dari minyak tea tree oil ini yang akan kita bahas di belakang. Nah, sebelum ke manfaat, kita lihat dulu kandungan karena manfaat fitokimia atau manfaat farmakologi yang muncul itu sangat tergantung dari kandungan fitokimia. Jadi, perbedaan kualitas pada minyak tea tree atau minyak apapun atau sumber bahan alam apapun, kalau di dalam bahan tersebut kandungan fitokimianya berbeda, nah pasti efek yang muncul, keamanan yang muncul itu pasti akan berbeda karena efek dan efek farmakologi dan efek toksik itu sangat tergantung atau muncul karena adanya senyawa-senyawa tertentu di dalam bahan gitu ya. Nah, komponen minyak tea tree yang utama yaitu hidrokarbon dari golongan terpen. Ketika dianalisis menggunakan kromatografika, sini yang ditandem atau digabung dengan deteksi menggunakan spektroskopi massa, diketahui minyak titri mengandung lebih dari 100 senyawa. Jadi sudah diketahui 100 senyawa. Nah, kemungkinan ada senyawa lain gitu ya yang kandungannya sangat kecil atau susah dideteksi. Jadi masih ada kemungkinan keberadaan senyawa lain gitu ya sama seperti bahan alam lainnya yang oleh karena itu susah distandarisasi sehingga ya belum digunakan sebagai terapi first line gitu ya pada penyembuhan gitu pada kuratif. Namun untuk pencegahan dan promotif gitu ya pemeliharaan ini bisa untuk penggunaan menggunakan bahan alam. Nanti kita lihat minyak titri apakah pernah untuk kuratif gitu ya seperti apa efeknya. Nah, komponen utama dari minyak tea tree adalah senyawa yang bernama terpinen 4-ol. Nah, rata-rata terpinen 4-ol ini berkontribusi atau jumlahnya 40% dari jumlah minyak komponen dalam minyak. Jadi sangat besar ya 40%. Sisanya sekitar 23 sampai 10% itu ada komponen lain seperti terpinen dan alfa terpinen. Lalu sebagian kecil yang lain senyawa minor termasuk 1,8 sineol, terpinolen, piceminen, alfa pinen, limonen dan sabinen. Dan masih banyak lagi ya, tadi disebutkan ada 100. Namun yang komponennya lumayan banyak dan sudah diketahui aktivitasnya
ya yang disebutkan di slide ini. Nah, ini sebaran persentase gitu ya, namun hanya dari satu sampel minyak titri. Nah, sampel minyak lain gitu ya nanti dianalisis kemungkinan proporsi atau sebaran senyawa dan kadarnya mungkin akan berbeda gitu ya. Namun saya sebutkan di sini salah satu contoh sampel minyak titri yang dianalisis dengan GC-MS. Nah, komponen terbesar yaitu terpinen 4-ol. Nah, ini ada hingga 53,98%. Lalu dilanjutkan dengan gamma terpinen. Kemudian komponen ketiga yang besar juga ada alfa terpinen dan seterusnya. Kemudian sebelum ke manfaat lagi, kita tentu ingin melihat seperti apa sih kualitas minyak titri, gitu ya, standar kualitas. Karena tadi saya sebutkan bahwa kualitas atau kandungan dalam minyak titri itu bisa berbeda-beda tergantung dari proses penyulingan atau pemproduksian minyak maupun dari sumber bahan bakunya sendiri ditanam di mana, lingkungannya seperti apa gitu. Nah, menurut regulasi nasional BPOM gitu ya, jadi perlu ada batasan penggunaan gitu ya atau standarisasi terkait produk bahan alam. Kemudian standar mutu SNI nomor sekian-sekian, di sini sudah ada mengatur mutu minyak titri. Jadi minyak titri yang dianggap bermutu itu minimal harus mengandung terpinen 4-ol sebanyak 30% dan kandungan 1,8 seniolnya maksimal 15%. Nah, ini dijadikan standar untuk minyak titri yang bermutu. Sehingga kalau nanti ada minyak titri yang kandungan terpinen 4-olnya lebih besar dari 30, tentu itu menandakan level kualitasnya juga lebih tinggi dan biasanya harga jual di pasaran akan lebih tinggi juga. Nah, kemudian standar internasional menurut ISO 4730 mengharuskan kadar terpinen 4-olnya bahkan lebih tinggi gitu ya dari standar Indonesia tadi, yaitu berkisar 30 sampai 48%. Biasanya kalau sudah memenuhi standar ini, minyak titri ini akan bisa diedarkan gitu ya, seperti diekspor. Kenapa dijadikan acuan terpinen 4-ol ini? Karena dipercaya atau sudah diketahui terpinen 4-ol lah yang merupakan senyawa utama penyumbang efek farmakologis yang paling dominan dari minyak titri. Nah, kenapa bisa berbeda-beda gitu ya kualitas minyak titri? Nah, di sini sama seperti mungkin bahan alam lain, minyak atsiri lain, ada faktor panas. Nah, ini bisa jadi ketika penanganan bahan baku, pada proses penyulingan, pada proses pengemasan hingga penyimpanan, ada faktor panas gitu ya. Panas ini yang berlebih dapat mempercepat degradasi senyawa, terutama alfa dan gamma terpinen. Kemudian paparan udara. Nah, ini ketika penyimpanan dan proses-proses yang lain atau packagingnya gitu ya kurang kedap. Nah, bisa mengakibatkan oksidasi pada komponen kimia yang mengurangi potensi terapeutik. Kemudian cahaya, sini juga dapat merusak sehingga kemasan atau penyimpanan dari minyak itu harus di wadah yang gelap, terhindar dari sinar matahari. Kemudian kelembaban juga dapat memicu perubahan yang tidak diinginkan pada komposisi minyak. Dan masih banyak faktor lain seperti itu ya yang mempengaruhi komposisi. Sehingga biasanya em, ketika pembelian minyak itu ada pengantar berupa sertifikat of analysis, yaitu sertifikat analisisnya yang nanti salah satunya mencantumkan kandungan senyawa kimia di dalam minyak tersebut yang digunakan untuk pendeteksian atau kategorisasi kualitas itu ya. Nah, di sini penyimpanan optimal tadi berdasarkan dari faktor-faktor yang dapat merusak minyak, tentu dibutuhkan tempat yang sejuk, tempat yang kering, tempat yang gelap untuk menjamin kualitas minyak titri masih bagus. Kemudian kandungan tadi. Jadi di sini untuk terpinen 4-ol
dia terkenal punya efek pendingin dan antimikroba. Kemudian untuk 1,8 sineol di sini terkenal karena efek ekspektoran atau membantu pengeluaran dahak ya. Kemudian punya aroma yang kuat berkontribusi pada aroma minyak titri. Kemudian ada alfa dan gamma terpinen yang tadi yang mudah rusak ya. Sini rentan terhadap degradasi jika terpapar panas dan udara. Merupakan juga salah satu hidrokarbon terpen yang penting pada minyak titri. Nah, tadi sudah ya, tadi di sini ada terpinen 4-ol, dia komponen utama penyumbang aktivitas. Tadi aktivitas terpinen 4-ol itu antimikroba. Jadi, efek dari terpinen 4-ol atau efek dari minyak titri ini dominan atau banyak aktivitas antimikrobanya. Jadi, akan dikaitkan dengan penggunaan klinis yang terkait dengan patologi infeksi gitu. Kemudian alpha-sabinen punya aktivitas antivirus, sineol punya efek antiseptik. Nah, di sini disebutkan banyak efek lainnya. Nanti kita lihat satu persatu seperti apa dan penggunaannya seperti apa. Yang pertama kita ke potensi antimikroba karena disumbangkan oleh senyawa utama dari titri yaitu terpinen 4-ol dan dibantu juga oleh 1,8 sineol tadi ya yang antivirus. Nah, efek ini, gitu ya, potensi antimikroba ini akhirnya menjadikan minyak titri dimanfaatkan secara luas sebagai anti jamur dan antimikroba dalam sabun, krim, pasta gigi, dan sediaan lain untuk infeksi superficial seperti tinea, jerawat, kandidiasis oral, hingga penyembuhan luka. Di sini disebutkan aktif terhadap Staphylococcus aureus dan Salmonella typhi. Nah, ini juga alpha-pinen dan linalool itu aktif terhadap bakteri gram negatif Escherichia coli dan jamur Candida albicans yang menyebabkan kandidiasis ya, Candida albicans. Kemudian E. coli ini banyak pada kasus diare dan menjadi bakteri patogen di infeksi atau luka-luka luar ya. Kemudian juga aktif terhadap Candida glabrata, herpes simplex, virus tipe 1, kemudian MRSA, termasuk pula Pseudomonas aeruginosa. Jadi banyak ya mikroba yang mati gitu, yang dapat dihambat tumbuhan dan aktivitasnya oleh senyawa di dalam minyak titri. Nah, di sini ada ringkasan gitu ya aktivitas atau spektrum antimikroba minyak titri dari spesies Melaleuca alternifolia. Jadi minyak gitu ya perlu disebutkan asal tanamannya karena biasanya kualitas minyak gitu ya titri kalau beda spesies itu bisa jadi beda komposisi kandungannya karena biasanya ada senyawa dari spesies-spesies itu yang secara khusus itu ikut terdeteksi itu yang mempengaruhi aktivitas. Nah, di sini ada spesies bakteri, jamur itu dengan MIC atau minimum inhibitory konsentrasi. Konsentrasi hambat minimum dan konsentrasi bunuh minimum. Nah, di sini dari katanya gitu ya dari kepanjangan MIC dan MBC di sini dapat kita eh, apa namanya jabarkan bahwa semakin kecil persen konsentrasi ini volume per volume gitu ya, semakin kecil konsentrasi nilainya di sini semakin kecil, maka aktivitasnya terhadap spesies mikroba tersebut akan semakin besar. Jadi berbanding terbalik ya. Karena dalam konsentrasi yang kecil saja itu sudah mampu menghambat atau membunuh mikroba sehingga dia efektif gitu ya, lebih efektif. Sehingga kalau konsentrasi kecil, maka efeknya semakin tinggi untuk spesies bakteri atau mikroba tersebut. Kita lihat di sini, minyak titri itu paling aktif terhadap spesies mana? Nah, kalau MIC atau menghambat di sini paling tinggi efeknya ke Fusarium. Kemudian diikuti ke Alternaria, jadi spesies Alternaria.
Kemudian ke uh, bakteri Escherichia coli itu juga dia aktif, lumayan bagus ya MIC-nya. Kemudian untuk MBC, minyak tea tree paling aktifnya ke Alternaria. Kemudian dilanjutkan ke Candida albicans. Escherichia coli juga bagus gitu ya. Jadi seperti itu cara membacanya. Nah, dengan informasi ini biasanya kita dapat menggunakan informasi ini untuk memformulasikan sebuah produk gitu ya. Kalau pada kasus penyakit yang patologinya misalkan Escherichia coli gitu ya, maka kita harus memformulasikan misalkan salep atau cairan pembersih atau bentuk sediaan apapun mengandung minyak tea tree. Nah, berapa persen minyak tea tree yang harus ada di dalam sediaan, maka kita biasanya menggunakan acuan persentase ini, gitu ya, MIC maupun MBC. Nanti dicoba-coba lagi mana konsentrasi yang paling efektif, itu. Namun penggunaan rentangnya yang menjadi acuan pertama gitu adalah pengujian ini yang dari in vitronya MIC, MBC. Nah, di sini untuk antimikroba tadi sudah ya. Kemudian kita lanjut ke antioksidan. Jadi hampir semua biasanya bahan alam itu pernah diujikan antioksidan karena pengujian antioksidan termasuk salah satu pengujian farmakologi yang paling murah dan paling mudah untuk dilakukan. Nah, di sini untuk IC50 atau Inhibitory Concentration 50, jadi konsepnya sama seperti MIC tadi, semakin kecil IC50 maka aktivitasnya semakin baik gitu ya. Jadi di sini dibandingkan antara tea tree dan eukaliptus. Nah, terlihat di sini bahwa tea tree IC50-nya lebih kecil dibanding eukaliptus, sehingga secara aktivitas antioksidan tea tree lebih baik dibanding eukaliptus. Kemudian ini sudah ya untuk antimikroba bisa untuk bakteri, jamur maupun virus. Lanjut ke potensi antiinflamasi. Jadi secara efek antiinflamasi di sini disumbangkan oleh senyawa terpinen 4-ol yang bertanggung jawab utama. Jadi dengan dia senyawa utama, maka efek antiinflamasi ini juga efek yang kemungkinan besar akan selalu muncul gitu ya ketika kita menggunakan minyak tea tree selain ada efek tadi antimikroba. Karena penyumbang aktivitas ini adalah tadi terpinen 4-ol yang merupakan senyawa aktif utama yang selalu ada gitu ya pada minyak tea tree. Nah, apa mekanisme kerja dari terpinen 4-ol sebagai antiinflamasi? Yaitu menghambat persinyalan NF-kappa B gitu ya, yang termasuk dalam jalur inflamasi. Kemudian mampu menurunkan ekspresi sitokin proinflamasi seperti tumor nekrosis faktor alfa dan interleukin 1 beta. Kemudian minyak tea tree juga dapat mengurangi pembengkakan atau edema dan infiltrasi sel radang. Sehingga banyak kondisi-kondisi inflamasi yang dapat diobati menggunakan tea tree, salah satunya jerawat ya. Kemudian anti kanker di sini juga disumbangkan oleh eh, terpinen 4-ol, namun pengujiannya masih di fase in vitro ya, masih lemah. Namun di sini yang pernah diujikan itu sel kanker, melanoma, dan leukemia. Jadi perlu kita perhatikan sel kanker apa yang digunakan untuk uji coba. Karena biasanya belum tentu juga aktif pada sel kanker lain. Karena masing-masing sel kanker itu punya spesifisitas sendiri. Kemudian eh, efek anti kanker ini diakibatkan karena minyak tea tree punya mekanisme induksi apoptosis gitu ya. Kemudian di sini juga berpengaruh pada protein anti apoptotik yaitu BCL2. Nah, kalau dikembangkan lebih lanjut, misalkan mau diuji in vivo, apalagi uji klinik ya, semoga juga menghasilkan efek yang bagus ya untuk anti kanker ini. Namun pengujiannya belum sampai sana. Nah, tadi ini jerawat. Jadi tadi sudah ada ya aktivitas antibakteri, kemudian antiinflamasi, itu kan juga terkait dengan kondisi jerawat. Nah, di sini
Di slide ini ditampilkan sudah ini ya, yang uji klinisnya langsung memang ke pasien yang betul-betul mengalami jerawat. Nah, di sini dari pengujian terhadap 124 pasien gitu ya pada studi klinis acak terkontrol, ini sudah ada kontrolnya bagus, randomize juga sudah bagus. Nah, menggunakan gel yang mengandung 5% tea tree selama 45 hari. Nah, di sini disebutkan hasilnya signifikan menurunkan jumlah lesi jerawat. Nah, di sini harinya lumayan lama ya, durasinya 45 hari. Jadi kemungkinan jerawat yang diakibatkan oleh faktor hormonal atau yang tiba-tiba jerawat yang menetap gitu ya, menetap lama. Karena kalau jerawat yang akibat perubahan hormon ketika mens itu biasanya akan sembuh sendiri eh, dalam waktu singkat gitu ya, setelah hormonalnya kembali maka jerawatnya balik. Namun kalau jerawatnya menetap gitu ya karena faktor-faktor tambahan lain, maka di sini kalau menggunakan tea tree, nah pada hari ke-45 penggunaan itu efeknya sudah signifikan mengurangi jumlah lesi. Kemudian tea tree juga bisa sebagai antiparasit di sini pada kasus kutu rambut ya, Pediculus humanus capitis. Nah, di sini pada studi in vitro gitu ya terhadap telur dan larva kutu rambut. Nah, ini efektif ya minyak tea tree. Sehingga ini walaupun pengujiannya in vitro, kita sudah sebenarnya sudah bisa terapkan ya. Misalkan di praktek klinis kita mencampurkan minyak tea tree dengan minyak kelapa gitu, dipakai untuk membalur atau memijat rambut. Ini sudah bisa ya karena pada pengujian in vitro sudah langsung terhadap telur dan larva sehingga kalau kita gunakan langsung secara klinis, nah pada telur dan larva itu kemungkinan efek ini juga muncul. Kemudian pada stomatologi, pada kondisi perawatan kesehatan gigi dan mulut ya. Di sini efektif terhadap Streptococcus mutan dan Candida albicans. Ini penyebab sariawan. Lalu Streptococcus mutan ini terkenal sebagai penyebab plak maupun yang menyebabkan apa namanya karies gigi. Sehingga di sini penggunaan tea tree disebutkan sebagai obat kumur, persentasenya 0,2%, digunakan selama 7 hari, dapat mengurangi plak gigi dan gingivitis secara signifikan tanpa efek iritasi sehingga aman gitu ya untuk penggunaan penjagaan kesehatan gigi dan mulut. Kemudian di sini infeksi ya, masalah kulit dan kuku. Ada onikomikosis ya, bisa untuk ini penggunaan pada infeksi jamur. Di sini selama 6 bulan percobaan 100% minyak tea tree. Nah, kemungkinan penggunaannya langsung di kukunya ya, karena tidak direkomendasikan untuk penggunaan minyak atsiri 100% murni langsung pada kulit karena kemungkinan ini ya apa namanya sangat rentan menyebabkan iritasi. Kemudian untuk ketombe, di sini sampo mengandung 5% tea tree, dapat mengurangi gejala seperti gatal, lesi, inflamasi, kemudian desquamasi kulit kepala setelah 4 minggu penggunaan rutin. Jadi bisa untuk dicampur pada sampo, mungkin kalau samponya belum ada tea tree-nya, atau langsung membuat sampo tea tree yang mengandung 5% minyak tea tree. Kemudian ini efek ini ya, efek yang untuk ketombe dan dermatitis seboroid dimungkinkan karena titri dapat menekan pertumbuhan Malassezia furfur gitu ya yang menyebabkan tadi kondisi ketombe dan dermatitis seboroid. Nah, lebih lengkapnya untuk aktivitas farmakologi dari minyak titri ini dapat dibaca ya. Jadi ini tugas mandiri atau nanti bisa dibaca di waktu senggang. Ada sebuah systematic review gitu ya yang mereview artikel atau penelitian-penelitian khusus penelitian klinis randomized control trial gitu khusus untuk T3 yang membahas efikasi dan safety-nya. Jadi ini sudah lengkap sekali, saya sudah membaca juga tahunnya baru ya 2023 terbitnya. Jadi termasuk masih baru, silahkan dibaca untuk melihat detailnya gitu ya, seperti apa
uji klinik yang sudah dilakukan macamnya apa, kemudian detail uji kliniknya, penggunaannya seperti apa ada efek merugikan yang muncul ketika uji klinik, seperti itu ya. Ini sudah sangat layak untuk digunakan untuk materi tambahan. Nah, nanti bisa dibaca langsung di artikelnya. Namun di sini saya sudah rangkum beberapa saja. Namun sisanya masih banyak lagi, itu silahkan dibaca di artikel tadi. Nah, di sini saya rangkum ya untuk efek, level uji, tentu klinik semua ya, karena saya ambil dari review tadi. Kemudian subjek ujinya, jadi ini bisa sebagai pertimbangan. Oh, ini sudah di subjek uji usia dewasa. Nah, kemungkinan usia rentan itu seperti apa? Berarti masih perlu ya diwaspadai gitu. Namun kalau umurnya sudah cocok, ya silahkan. Kemudian sediaannya apa saja, lalu dosis atau konsentrasi titrinya berapa dalam sediaan, kemudian frekuensi penggunaan, lalu durasi di mana efek signifikan itu sudah bisa teramati gitu ya. Nah, pertama di efek anti jerawat. Nah, sini subjek ujinya pasien usia 12 hingga 40 tahun yang berjerawat gitu ya. Diberikan gel dosis titrinya 5-6% di dalam gel tersebut, dioleskan 1-2 kali sehari selama 6-12 minggu. Nah, ini bisa dibaca lebih lanjut untuk seborrheic dermatitis, wound healing, ketombe, dan dental plaque. Nah, kemudian untuk keamanan, di sini ada gejala-gejala ya yang muncul yang merugikan pada penggunaan luar, yaitu penggunaan sampo, kemudian mouthwash untuk cuci atau obat kumur juga ada efek ininya, sensasi yang tidak menyenangkan yang dirasakan. Kemudian pada ini ada penggunaan oral, ada kasus keracunan juga, sehingga dibatasi dulu penggunaan tea tree oral dan kita beralih ke sediaan topikal. Nah, ini beberapa kuis ya untuk menambah pemahaman dari eh, ini adik-adik mahasiswa maupun umum ya yang ikut menonton video ini. Nah, ini titri asal familinya Myrtaceae. Kemudian untuk Bacillus subtilis konsentrasi optimumnya di 0,3%. Lalu kandungan titri untuk antivirus alpha-sabinen. Lalu untuk antiseptik ada sineol. Untuk kandungan utama titri terpinen 4-ol. Kemudian untuk antioksidan kecuali Ocimen, konsentrasi untuk Bacillus cereus 0,3%. Nomor 8 untuk Lactobacillus 1-2%. Kemudian untuk Candida albicans 0,5%. Kemudian yang terakhir untuk Pseudomonas putida itu di konsentrasi 0,5%. Nah, sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, kritik, saran, silahkan disampaikan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.